Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih anak-anak sudah semangat menjawab salam dari Bu Tina. Nah, sekarang Bu Tina mau tanya, gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semuanya sehat? Oh, ada yang sakit hari ini? Boleh kalau ada yang sakit sampaikan dengan Bu Guru. Oh, tidak ada. Jadi semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Hari ini apakah sudah sarapan semuanya? Sudah, hebat. Berarti nanti bisa fokus mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Sekarang Ibu mau cek kehadiran anak-anak ya. Bu Tina absen dulu. Hari ini hari Sabtu. Tanggal berapa, Nak? Iya, tanggal 20 ya. November 2021. Yang pertama, Ahmad Taufik hadir. Ya, terima kasih. Betty Ratnasari. Ya, hadir. Cynthia Robiatul hadir. Oke, hadir ya. Sekarang Ibu tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Coba dicek kanan kirinya temannya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada ya, hadir semua. Baik, semuanya hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita semuanya agar mendapatkan kemudahan dalam belajar, agar Allah berkahi ilmu kita, maka lebih baiknya kita mengawali setiap kegiatan kita dengan berdoa. Baik, silahkan untuk ketua kelas dipimpin terlebih dahulu. Kita berdoa bersama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini semuanya Allah berikan kesehatan, sudah sarapan, sudah mandi, ya kan? Ada yang belum mandi? Oh, sudah mandi semua. Dan kita bisa berangkat sekolah untuk belajar ilmu pengetahuan sosial dengan Bu Tina tentunya. Ya, kita harus tetap selalu bersyukur ya pada Allah atas nikmat yang selalu dilimpahkan. Nah, selanjutnya Ibu mau cek kesiapan anak-anak nih. Coba dilihat pakaiannya yang belum rapi. Yang laki-laki, apakah ada yang bajunya yang belum dimasukkan? Yuk, dicek sendiri-sendiri. Dilihat. Yang perempuan, apakah kerudungnya sudah rapi? Yang tidak memakai kerudung, rambutnya sudah diikat dengan rapi. Yuk, dirapikan semuanya. Iya, jika sudah, boleh disiapkan alat tulisnya di atas meja semuanya. Ibu beri waktu ya. Ibu beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ayo, dikit lagi. 4, 3. Ada yang belum? 2, 1. Oke, sudah semua ya. Semua alat tulisnya sudah ada di atas meja. Selanjutnya, coba dilihat di bawah mejanya atau di bawah kursinya, apakah ada sampah di sana? Jika ada, boleh diambil dan dibuang terlebih dahulu di tempat sampah.
Yuk, silakan dilihat. Tempatnya Taufik ada sampah tuh, Nak. Ada kertas. Ya, boleh dibuang dulu ya. Oke, sudah Taufik. Ya, sekarang semuanya sudah siap belajar. Tempatnya sudah bersih, pakaiannya sudah rapi, alat tulisnya sudah tersusun rapi di atas meja. Nah, sekarang Ibu akan memulai pembelajaran. Sebelum Ibu menjelaskan, Bu Tina mau bertanya nih, siapa yang tahu hari ini kita akan membahas apa ya? Iya, tentang penjajahan Belanda dan Jepang terhadap negara Indonesia. Baik. Kemudian, mungkin ada pertanyaan nih, Bu, kenapa kita harus tahu dan kita pelajari apa saja perjuangan pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Nah, jadi dalam pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang diharapkan anak-anak. Pertama, anak-anak nanti tahu nih siapa saja tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Lalu, yang kedua, selanjutnya anak-anak diharapkan nanti bisa menjelaskan akibat apa saja yang ditimbulkan oleh adanya penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian tujuan selanjutnya juga anak-anak harus bisa menyebutkan perjuangan apa saja yang sudah negara Indonesia, bangsa Indonesia lakukan terhadap penjajahan di masa Belanda dan Jepang. Begitu ya. Nah, selain itu nanti anak-anak juga diharapkan mengetahui nih apa saja hal yang perlu dilakukan untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah mempertahankan negara Republik Indonesia. Sekarang Bu Tina akan menampilkan gambar. Nah, anak-anak boleh lihat ya di papan tulis. Itu Bu Tina tampilkan. Ada gambar tokoh-tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bisa diperhatikan ya. Nah, ini yang pertama adalah, siapa yang tahu? Iya, ini adalah Tuanku Imam Bonjol. Beliau adalah pahlawan dari Minangkabau yang memimpin perjuangan di Perang Padri, yaitu memimpin perlawanan kepada penjajah Belanda ya, Nak ya. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah Cut Nyadin, tokoh pahlawan perempuan yang ikut berperang di Aceh untuk melawan penjajah dari Belanda. Oke, selanjutnya lagi ini ada Perang Puputan di Bali. Jadi kalau ada namanya Perang Puputan, itu ada di Bali ya. Ini juga perang yang melawan penjajahan dari Belanda. Di sini ada Raja Buleles dan Iketut. Iya, Iketut Jelantik ya. Oke, sekarang fokus lagi ke Bu Guru ya. Bu Guru skip dulu, Bu Guru hentikan dulu share gambarnya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Bu, kenapa sih Belanda itu menjajah kita? Ada yang tahu? Nah, iya, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Betty.
Jadi Belanda itu ingin menguasai Indonesia. Ya, betul. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada yang tahu kenapa ya Belanda kok mau menjajah Indonesia? Mau menguasai, betul. Lalu mau apa nak? Apa, Cika? Iya, yang apa? Ayo, nggak usah takut-takut. Semangat. Mau apa? Mau berdagang? Iya, mau berdagang, betul, betul, mau berdagang. Oke, jadi Ibu jelaskan ya, anak-anak tadi sudah hebat sudah ada yang menjawab teman-teman ya. Jadi kenapa Belanda itu datang ke Indonesia? Karena dia itu mau menjajah. Pertamanya, Belanda itu mau ke Indonesia karena untuk berdagang. Nah, lalu kemudian kok dilihat nih Indonesia punya semua rempah-rempah yang dibutuhkan oleh Belanda, karena di Belanda itu di Eropa tuh dingin, nak, sedangkan di sana tidak ada rempah-rempah, dan harga rempah-rempah itu di sana harganya setara dengan emas, jadi mahal banget ya. Ya, sedangkan di Indonesia punya semuanya. Jadi awalnya hanya untuk berdagang, tapi lama-kelamaan Belanda ingin menguasainya. Lalu Belanda itu melakukan penjajahan dengan cara apa? Dengan cara rodi atau kerja paksa. Jadi bangsa Indonesia itu dipekerjakan tapi tidak dibayar. Nah, kalau Jepang bagaimana, Bu? Iya, kalau Jepang awal mulanya mau datang ke Indonesia itu karena Jepang itu ingin mencari bantuan untuk perang di Asia Timur Raya. Jadi untuk perang di Asia Timur Raya jadi mencari bantuan. Nah, awalnya hanya itu, tapi lama-kelamaan Jepang juga ingin menjajah negara Indonesia. Juga merampas hasil tani rakyat, lalu memeras tenaganya tanpa dibayar juga. Atau biasa kita sebut sistem kerja Romusa. Jadi kalau Belanda itu kerja rodi, kalau Jepang Romusa. Sekarang lihat lagi di slide yang Ibu tampilkan. Nah, di sini ada tokoh pejuang Tengku Abdul Jalil ya, dari Aceh. Beliau juga memimpin perlawanan di Aceh terhadap Jepang. Selanjutnya di Jawa Barat ini ada Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna melawan penjajah Jepang juga. Lalu selain perang, juga negara Indonesia melakukan perlawanan atau upaya untuk mempertahankan Republik Indonesia dengan cara mendirikan sekolah misalnya. Seperti di slide itu ada Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini dan Ibu Dewi Sartika itu mendirikan sekolah khusus wanita untuk perempuan pribumi ya, negara Indonesia pada tahun 1903. Lalu ada juga Ki Hajar Dewantara dikatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional, itu mendirikan perguruan Tamsis. Juga ada pergerakan nasional lainnya yang dipelopori oleh Bung Tomo, Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Wahid Hashim, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya nak, penjelasan dari Bu Guru tokoh-tokoh pejuang di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kemudian sekarang Ibu tanya nih, siapa yang mau untuk menceritakan kembali, mengidentifikasi pejuang di masa penjajahan Belanda dan Jepang, kemudian dampak apa saja yang diberikan oleh para penjajah itu terhadap bangsa kita. Silakan angkat tangannya maju ke depan. Oke, silakan Azam. Ya, boleh ke depan. Coba ceritakan masa penjajahan Belanda dan Jepang itu akibat yang ditimbulkan apa saja. Tanam paksanya apa namanya. Kemudian tokoh pejuangnya siapa saja. Yuk. Wah, terima kasih untuk Azam, sudah hebat, sudah menceritakan dengan jelas ya, menceritakan ulang kembali kepada teman-teman bahwa atas akibat yang ditimbulkan oleh para penjajah.
Baik anak-anak, baik anak-anak, waktu kita sudah habis ya, tidak terasa. Nanti silakan anak-anak dibaca lagi di rumah, di bukunya itu ya, dibaca kembali. Baik, Bu Tina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.